Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh teman-teman yang ada di Instagram. Jadi kita sebelum memulai kita undang dulu narasumber kita terlebih dahulu. Iya, untuk teman-teman penonton kita sudah bergabung bersama pemateri. Jadi saya perkenalkan dulu pematerinya. Tadi sudah dibuka anunya Kak. Jadi beliau atas nama Muhammad Rida. Beliau bekerja sebagai dosen sosiologi agama UN Alauddin Makassar dan banyak menuangkan tulisan-tulisannya di media massa. Jadi salah satu cara untuk membaca tulisan-tulisan dari beliau itu bisa diakses di carabaca.id. Jadi teman-teman bisa melihat tulisan dari Kak Rida itu di carabaca.id. Ya, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Rida. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Ya, Alhamdulillah baik, Dek, baik. Puasanya lancar Kak? Lancar sampai hari ini lancar. Alhamdulillah. Jadi terkait tema yang dibacakan tadi, jadi dari tim Wasila sudah menyebar pamflet-pamfletnya Kak dan sudah membuka pertanyaan untuk nanti tema yang akan kita bahas. Tapi Ya, sebelum itu pastilah ada pengantar terlebih dahulu sebelum kita memasuki sistem tanya jawab yang akan disampaikan nanti kepada peserta penonton. Jadi untuk pengantar yang diberikan oleh Kak Rida sendiri mengenai Islam dan sains, saya persilahkan untuk memulai pembahasannya Kak. oh begitu. Ya, Ardiansa ya. Iya Kak. Terima kasih atas kesempatan dan apresiasinya terhadap saya untuk diberi kesempatan memberi kuliah mengenai episode Sains Islam yang sekarang ini sedang saya tulis beberapa bagiannya dan sebagian lainnya sudah selesai saya tulis ya terutama di website media Cara Baca ya. Saya menulis setiap hari soal sejarah dan kebudayaan Islam di sana. Kalau ada kawan-kawan yang ingin mengakses, silahkan melihat langsung ke situs yang mungkin kawan-kawan Wasilah bisa share ya. Oh iya. Teman-teman sekalian, panitia penyelenggara dari Wasilah dan peserta, sebenarnya agak rumit membicarakan sains Islam ini sebab yang saya dalami bukanlah sains Islamnya tetapi sejarah sains Islam, kemudian juga adalah sejarah transformasi Eropa ke dalam dunia modern melalui pelajaran-pelajaran dari dunia Islam gitu. Nah, terkait dengan sains Islam itu mungkin temanya lebih teknikal, lebih teknis mengenai bagaimana cara misalnya kalau sainsnya misalnya berupa ilmu geologi maka bahasannya soal pertanahan dan seterusnya. Kalau sainsnya soal astronomi mungkin bahasanya soal bagaimana cara melihat bintang, bagaimana jarak antara bintang dan bulan, antara bintang-bintang yang satu dengan yang lain, antara planet yang 7 sejak 2.500 tahun yang lalu, 2000-an tahun yang lalu, planet-planet sudah ditemukan oleh orang-orang Yunani ya, dan juga oleh orang Mesir. Itu yang kemudian dituliskan di dalam berbagai literatur seperti misalnya ditulis oleh Aristoteles atau misalnya ditulis oleh Euclides di abad kedua Masehi soal elements. Kemudian ada juga yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan lain di Yunani yang sangat penting kaitannya soal matematika, soal astronomi, soal
ilmu botani, ilmu alam, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian yang sesuai dengan bahasan saya dan cakupan pembelajaran saya ya, yang ditransfer oleh dunia Islam masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai zaman Islam klasik. Mungkin anak-anak sejarah kenal lah dengan istilah-istilah itu. Atau anak sejarah kebudayaan Islam mungkin malah lebih pandai daripada saya atau lebih detail daripada saya soal kajian-kajian ini. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah yang terpenting dari sains Islam yang berkembang di dunia Islam dimulai dari abad ke-8 sampai kemudian surut kira-kira di abad ke-13, 14, lalu kemudian maju lagi paling tidak di abad ke-19, 18-19, tapi itu hanya sebentar saja. Lalu kemudian di masa penjajahan kita benar-benar sudah terbenam jauh ke dalam dunia yang sama sekali tidak menghargai sains, atau malah apa yang kita sebut sebagai anti sains atau anti intelektual gitu, itu merebak gitu. Kita marah kalau Al-Quran dicetak. Sejak abad ke-15 para ulama melarang jangan coba-coba cetak Al-Quran, padahal mesin cetak kertas pertama kali ditemukan oleh umat Islam di abad ke-8 Masehi, tahun 751 Masehi kira-kira di Samarkand, setelah setelah satu perang di perbatasan dengan Cina itu, dunia Islam menawan beberapa ahli Cina yang pandai membuat kertas, lalu kemudian kertas-kertas itu cara-caranya ditransfer oleh orang Islam, orang Muslim, lalu kemudian dengan cepat dibuat pabrik kertas pertama di dunia Islam di Baghdad ya. Lalu kemudian ini menyebar ke hampir seluruh kota besar di dunia Islam, termasuk di Eropa, di Jativa. Lalu di Jativa itu wilayah Spanyol ya sekarang. Lalu kemudian pabrik besar yang lain selain di Spanyol itu di daerah Jativa itu kumpulan-kumpulan pabrik kertas ya. Lalu kemudian berpindah ke kota Fabiano kota Fabrino di Italia, lalu ke Roma, lalu kemudian ke Prancis dan Jerman di abad ke-14 tahun 1339. 100 tahun sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak gitu. Nah, apa yang saya sebut dunia Islam atau sains Islam ini sebenarnya adalah satu metafora tentang bagaimana sebuah peradaban yang sekitar 1000 tahun menguasai konstelasi wacana, menguasai proses-proses produksi komoditi, menguasai hampir seluruh jalur-jalur perdagangan terpenting dunia, yakni Laut Mediterania dan kemudian Teluk Benggala, kemudian Teluk Persia dan seterusnya ya. Nah, apa semua yang dikembangkan di daerah-daerah itu yang saya sebut sains Islam gitu. Mereka membuat observatorium. Di dunia Islam ada paling tidak di era klasik itu ada 6 observatorium ya. Ada yang di Maraga, ada yang di Baghdad, ada yang kemudian di daerah Samarkand, di Uzbekistan ya sekarang. Atau misalnya ada yang terakhir itu dibuat di Turki ya, di abad ke-16, tapi kemudian hanya beroperasi di abad ke-16 ya, beroperasi hanya sebentar saja lalu kemudian dibongkar oleh Sultan Utsmani ketika itu ya. Nah,
Itu yang saya maksud sains Islam. Jadi saya tidak bisa mendefinisikan elemen dari teorinya Euclides misalnya, soal apa namanya, temuan-temuan, rumus-rumus, apa namanya, algoritma dan seterusnya ya. Karena saya bukan berbasis keilmuan sains. Tapi apa yang ditemukan oleh dunia Islam jelas sangat penting. Seperti misalnya selama beratus tahun dunia itu menggunakan angka yang 1 sampai 9, yang itu merupakan sebenarnya sumbernya adalah abjad dari Mesir dan Yunani ya. Tetapi dunia Islam kemudian mengembangkan dari suatu buku yang dibawa oleh orang-orang Hindu ke dunia Islam, itu kemudian dikembangkan yang kemudian dikenal di dunia Islam sebagai angka Hindu, yang menambahkan angka 0 di depan angka 1 itu. Itu kemudian memudahkan perhitungan, meringkaskan seluruh proses, karena dulu kalau kita ingat angka Romawi itu menggunakan angka M untuk jumlah 0 di belakang angka. Coba misalnya 1000, berarti setiap angka 0 itu kita harus ganti, setiap ribuan itu diganti menjadi 1000 M. Jadi angka M, 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 begitu seterusnya. Sehingga untuk menulis 1 juta, maka kita harus menulis 1000, karena 6 nolnya kita harus menulis 6000 M untuk meringkas, untuk menunjukkan bahasa itu 1 juta gitu. Nah, dengan adanya temuan angka Arab yang diambil dari kitab Sindin, dari yang ditulis oleh seorang intelektual India ketika itu, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab dan ke bahasa Latin, itu kemudian dikenal sebagai angka Arab. Yang paling terkenal di dunia Islam, saya kira salah satunya adalah Al-Khawarizmi, seorang intelektual yang mempelajari matematika, kemudian algoritma, kemudian aljabar. Nah, algoritma itu adalah nama Al-Khawarizmi sendiri di dalam penyebutan Eropa. Lalu kemudian ilmu yang diajarkan, ilmu perhitungan dasar yang kita sebut aljabar, itu adalah kepala dari judul bukunya Al-Khawarizmi mengenai kitab perhitungan Hindu itu. Nah, itu. Lalu kemudian sains ini berkembang meluas sampai ke Eropa. Di Eropa itu kira-kira sekarang ini di Iberia, di semenanjung Iberia itu terdiri dari sekarang ini negara Spanyol dan Portugal. Lalu kemudian sebagian di Sisilia. Sisilia sekarang adalah bagian dari Palermo, Italia. Lalu kemudian Italia daratan bagian selatan seperti Naples atau Salerno dan seterusnya. Nah, di situ berkembang kira-kira di abad ke-8 sampai di Sisilia sampai di abad ke-12, sementara di Andalusia kira-kira sampai di abad ke-15. Jadi pemerintahan Islam terakhir di Andalusia itu berakhir tahun 1493 ketika pemerintahan di Granada, di Istana Alhambra itu diambil alih oleh pemerintahan Kristen dalam konteks Reconquista itu, perebutan kembali orang-orang Katolik terhadap wilayah Katolik yang direbut oleh dunia Islam di Andalusia. Nah, Reconquista itulah yang kemudian merebut kota-kota Islam yang sudah sekitar 300-400 tahun dikuasai oleh orang-orang Arab, orang-orang Berber atau orang Afrika ya, Afrika di Aljazair dan Maroko sekarang.
yang menyeberang ke Andalusia. Nah, dari situlah sebenarnya berkembang sains di Eropa. Nah, dari Andalusia itu. Pertama-tama, misalnya kalau kita bisa menyebut dunia sastra Eropa itu dipengaruhi oleh dunia sastra Spanyol. Salah satunya dari karya Don Quixote. Kalau mungkin Anda pernah nonton karya Don Quixote de la Mancha itu adalah karya klasik dari sastrawan Spanyol, namanya Miguel de Cervantes. Nah, sastrawan ini menulis buku Don Quixote de la Mancha itu sebenarnya ternyata diakui sebagai tulisan yang ditulis sebagai fiksi dari penelitian asli dari orang Arab tentang Reconquista di Spanyol di abad ke-15. Lalu kemudian Ibnu Rus, seorang intelektual penting di Andalusia, yang mengkritik Aristoteles, mengkritik Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut At-Falasifa itu, lalu kemudian diterjemahkan banyak sekali di Eropa, paling tidak dia diterjemahkan di beberapa wilayah di Eropa Barat yang kemudian mempengaruhi dunia sastra, dunia keilmuan, filsafat di seluruh Eropa Barat. Seperti dicatat oleh John Freely. John Freely itu adalah seorang sejarawan yang bekerja di Turki sebagai sejarawan untuk bidang sejarah sains. Ya. Menceritakan bahwa dunia sains di Eropa itu diambil dari dunia Islam, terutama dunia Mediterania di sebelah barat yang banyak belajar dari dunia Islam setelah penaklukan Andalusia, Sisilia, dan Italia bagian selatan. Ya. Nah, itu kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Eropa, termasuk Hebreu, Latin, sama Ibrani ya untuk orang-orang Yahudi. Yang itulah yang banyak dibaca oleh misalnya Kopernikus, seorang tokoh sentral di dalam revolusi sains abad ke-16 di Eropa, itu ternyata membaca Al-Bitruji, karya seorang intelektual Islam dari Andalusia, tentang jarak antara, dia mengutip jarak antara planet Venus dan planet Merkurius yang sudah dihitung oleh Al-Bitruji di abad ke-10, 11 Masehi. Nah, lalu Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsuf penggerak perubahan revolusi sains di Eropa atau yang kita sebut Renaissance itu adalah seorang pembaca sangat setia dari Ibnu Rus. Dia membaca beberapa karya penting Ibnu Rus dan mengutip Ibnu Rus berkali-kali. Ada Robert Bacon, seorang ahli yang kemudian kita kenang sebagai penganjur sains modern, seperti pendekatan induktif ya, observasi. Itu sebenarnya membaca Ibnu Rus dan membaca seorang tokoh lain namanya siapa? Ibnu Bajah, Abu Bakar Ibnu Bajah. Nah, itu semua bisa kawan-kawan baca di artikel-artikel saya yang terbit selama Ramadan ini. Untuk khusus sains Islam mungkin ada 5 seri yang sekarang ini akan terbit hari ini. Judulnya Yang Dikirim Dunia Islam kepada Barat. Sains yang dikirim dan kertas-kertas dan sains gitu. Nah, itu esai tentang bagaimana kertas ditemukan di dunia Islam lalu kemudian diekspor ke Eropa, lalu kemudian memicu perubahan-perubahan besar di Eropa, meningkatkan jumlah buku-buku di Eropa, meningkatkan jumlah cetakan di Eropa, meningkatkan jumlah koleksi di perpustakaan Katolik dan perpustakaan kampus-kampus besar seperti di Sorbonne, di Oxford dan seterusnya. Nah,
Itu kemudian membuat Eropa gandrung membaca, tersebar buku-buku secara luas, sementara secara paralel perubahan itu tidak terjadi lagi di dunia Islam. Kira-kira di abad ke-14, di abad ke-13 Abbasiyah sudah dihancurkan oleh Mongol ya. Kemudian resim-resim baru seperti Seljuk, Safawiyah, kemudian Mughal tidak bertahan begitu lama. Yang lama bertahan adalah dinasti Utsmani di Turki yang menguasai hampir seluruh dunia Islam sekarang dari Aceh sampai Fez di Aljazair. Tetapi resimnya adalah resim-resim yang lebih banyak anti-sains. Di sanalah sebenarnya observatorium Taqiyuddin itu dihancurkan kan di Istanbul itu. Nah, itu menunjukkan kemunduran dunia Islam. Meskipun Utsmani di abad ke-19 mulai memperbaiki ketertinggalannya, mulai membuat kampus-kampus pertama seperti Universitas Bosporus, Universitas Marmara, Universitas Istanbul atau Universitas Teknik Istanbul dan seterusnya. Tapi kita sudah tertinggal teramat jauh dari sains Eropa. Meskipun baru-baru saja 3 dekade yang lalu Abdul Salam, seorang ahli fisika dari Pakistan, mendapatkan penghargaan Nobel atas jasa-jasanya terhadap sains di era kita. Tapi baru dia saja yang menjadi ilmuwan sains terkemuka dari dunia Islam. Sementara dulu di abad ke-8, 9, 10 sampai kira-kira di abad ke-12, 13, dunia dipenuhi oleh nama-nama Muslim. Averroes, Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Bajjah atau Averroes, Avem Pace dan seterusnya. Begitu kira-kira. Nah, itu yang saya sebut sebagai sains Islam. Sebenarnya ini tidak begitu dalam karena meskipun saya punya banyak sekali buku, Anda bisa lihat banyak sekali buku-buku yang bertema-tema Islam. Setiap hari saya menulis artikel yang kira-kira panjangnya 3 sampai 6 halaman dengan subjek sains Islam. Karena itulah ya mungkin saya sedikit agak membaca soal sains Islam. Nah, kira-kira begitu. Yang kita sebut sebagai sains Islam itu bukan detil-detil yang debat-debat panjangnya, misalnya Ziauddin Sardar atau kemudian Najib Alatas di Malaysia, atau kemudian tokoh-tokoh lain yang menceritakan atau mendiskusikan atau merumuskan rumusan-rumusan relasi antara sains dan Islam. Enggak, saya tidak begitu mendalami itu. Meskipun saya juga tahu atau saya juga baca kajian-kajian mengenai integrasi keilmuan yang banyak berkembang di UIN, sering dikutip, disebut-sebut sebagai konsep-konsep di UIN. Itu adalah debat-debat para filsuf yang berkaitan dengan apa hubungan antara sains dan Islam, atau bagaimana meletakkan teologi dengan ilmu-ilmu keagamaan bersama dengan ilmu-ilmu yang bersifat lebih duniawi dan seterusnya. Nah, saya tidak di situ sebenarnya karena saya tidak dalam soal itu dan tidak mau masuk ke dalam debat-debat filsafat yang berkaitan dengan itu. Makanya yang saya tulis adalah sejarah sains di dunia Islam, bukan sejarah pemikirannya, tidak masuk ke dalam debatnya dan tidak masuk ke dalam detil bagaimana sains itu diterapkan, enggak. Tapi bagaimana sains itu mengemuka di dunia Islam, berkembang, kemudian menyebar ke Eropa. Itu saja sebenarnya. Begitu Oh Ardi. iya Kak, terima kasih sarannya. Di sini ada sedikit, saya mau minta pendapat tak bagaimana ini pandangan tak. Kan secara umum diketahui bahwa ada periodisasi yang kemudian muncul sebelum Islam ini berjaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah dengan berdirinya perpustakaan Baitul Hikmah misalkan. Seperti itu Kak. Kemudian periodisasi yang banyak dikenal ini itu pertama munculnya zaman Yunani, kemudian munculnya zaman Persia, Romawi,
Arab kuno yang mungkin dikenal tadi Arab Islam klasik, Arab kuno, kemudian muncullah Islam. Nah, kalau periodisasi seperti itu, Kak, banyak orang-orang yang akan beranggapan bahwa Yunani akan lebih dulu mengembangkan sebuah pengetahuan ketimbang muncul Islam itu sendiri. Atau bagaimana pendapat tak pribadi terkait hal seperti itu, Kak? Ya, tentu saja di Yunani lebih dulu ya. Tentu saja di Yunani lebih dulu. Makanya para sejarawan sains atau ahli sejarah ilmu pengetahuan itu selalu mengutip orang-orang cerdas dari Yunani atau ilmu-ilmu dari negeri-negeri orang Yunani. Misalnya seperti John Freely atau Profesor Ragib atau yang lain. Itu menceritakan soal orang-orang pandai itu dari Yunani. Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Kenapa itu dikutip sejak zaman itu? Karena itulah yang kita kenal sebagai era klasik ya. Kalau kita kenal Anaximenes, Anaximandros sebagai filsuf-filsuf kuno yang pertama kali, orang Ioni, kemudian orang Doria dan seterusnya yang pertama kali mendiskusikan apa itu alam semesta, bagaimana caranya terbentuk, apa unsur-unsurnya. Lalu kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates, dan seterusnya di dunia yang lebih baru, kira-kira abad keempat sebelum Masehi, 5-4 sebelum Masehi. Nah, tetapi apa yang dilakukan Aristoteles dan Plato ini penting sekali bagi ilmu pengetahuan atau bagi sejarah ilmu pengetahuan, karena kedua orang ini menginisiasi satu sekolah yang sangat berpengaruh di abad klasik, namanya Lyceum Aristoteles dan Academia Plato. Academia Plato itu hampir 1000 tahun berdiri. Dia berdiri abad ke-4 Masehi dan masih ada di abad ke-6 sebelum masih ada di abad ke-6 Masehi. Dia berdiri di abad ke-4 sebelum Masehi. Kemudian Aristoteles mendirikan Lyceum itu di tahun 334 Masehi sebelum Masehi. Lalu kemudian itu dibubarkan oleh Kaisar Justinian, Kaisar Romawi di tahun 85 sebelum Masehi, jadi sebelum masuk Masehi. Nah, para ketua-ketua atau rektor-rektor itulah yang di Lyceum, yang kemudian ketua di Akademia, yang kemudian menjadi ilmuwan-ilmuwan besar ketika itu. Saya lupa-lupa namanya karena itu nama-nama yang agak-agak aneh, tapi bisa Anda lacak di artikel saya sebelum ini. Bagaimana sains itu menyebar dari dunia lama. Sebenarnya tidak bisa juga mengklaim bahwa ilmu pengetahuan itu sumbernya hanya dari Yunani. Enggak. Aritmatika itu pertama-tama lebih unggul Yunani, iya. Perhitungan-perhitungan. Tetapi dia kalah dari sisi astronomi oleh orang-orang Mesir kuno dan orang-orang Persia kuno yang sudah lama mengembangkan teknik-teknik observasi angkasa begitu kira-kira. Lalu kemudian kalah di dalam teknologi-teknologi pertanian di wilayah-wilayah Iran atau bulan sabit yang subur di Sungai Tigris itu. Malah dia kalah dari perhitungan yang kompleks oleh orang-orang Hindu di India dan kalah lebih cepat dari perkembangan industri oleh orang-orang Cina yang sudah mengenal kertas sejak 150 tahun Masehi gitu. Jadi sains itu milik semua orang sebenarnya. Yang saya sebutkan dunia Islam hanya mau sains Islam hanya mau menyebutkan satu fase di mana orang-orang Islam berperan sangat menonjol di era itu, menulis banyak buku, menerjemahkan banyak buku, karena apa yang Ardi sebut tadi, ada lembaga-lembaga seperti Baitul Hikmah atau lembaga di di Mesir atau di tempat lain di Kairo, atau ada yang mungkin akan Anda baca sebentar lagi kalau rilis di Toledo di Perancis Islam itu berkembang penerjemahan yang sangat massal. Tapi itu berkembang setelah dunia Islam, daerah Muslim itu dirampas oleh Katolik kembali.
Nah, dia mengambil banyak pabrik-pabrik kertas pertama, dia mengambil banyak buku-buku berbahasa Arab pertama yang diterjemahkan oleh Gerard dari Serone, oleh tokoh-tokoh misalnya filsuf-filsuf di era sana. Nah, sehingga pertanyaan Anda soal, oh berarti Yunani lebih dulu dong dari Islam. Ya jelas sekali Yunani lebih dulu daripada Islam, sebab Aristoteles saja hidup 4 abad sebelum Masehi, sementara Islam datang tahun pertamanya adalah 622 Masehi kan. Ya tentu saja Muhammad belum lahir, hampir 1000 tahun setelah Aristoteles sudah wafat kan. Dan karena itulah kita menyebut dia pertama-tama. Nah, kenapa kita selalu menyinggung mereka pertama-tama? Karena itu institusionalisasi ilmu pengetahuan benar-benar berkembang. Di abad 1, 2, 3 Masehi, dia sudah membuat sekolah-sekolah akademia itu baik di Yunani sendiri di Athena, kemudian di Turki yang sekarang ini kita sebut sebagai Anatolia, di daerah Izmir ada sekolah-sekolahnya, sekolah akademia, kemudian di Alexandria, sekarang ini Mesir. Nah, itu 3 sekolah paling utama dari cabang sekolah akademianya Plato yang melahirkan banyak intelektual. Kemudian di era-era itu juga didirikan apa yang kita sebut sekarang ini sebagai museum. Museum dan perpustakaan publik. Museum itu tempat dikumpulkan benda-benda hasil observasi, hasil penelitian, kemudian benda-benda kuno, kemudian buku-buku. Sayangnya tahun 400 itu dihancurkan oleh Kaisar Justinian karena dianggap sebagai warisan orang-orang pagan, agama pagan. Karena Aristoteles dan Plato itu orang pagan ya, belum datang Kristus waktu dia hidup. Jadi kalau ada ustadz-ustadz di podium berceramah, dia menyebut apa yang dikatakan oleh seorang Kristen, Plato, nah itu berarti dia tidak membaca tuh. Dia hidup 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad mulai mengkampanyekan Islam di Madinah. Selanjutnya Kak, untuk ada sedikit pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa agama kita tidak spesifik dulu kepada Islam, bahwa agama ini sebenarnya yang menjadi penghalang untuk pengetahuan ini berkembang, karena dalam agama itu banyak aturan-aturan yang jelas yang secara tidak langsung itu menjadi pagar untuk setiap pemikiran manusia untuk berkembang. Kalau contoh kecilnya saja tuh Kak, pada saat Pitagoras mengatakan bahwasanya yang berputar mengelilingi matahari lah yang berputar mengelilingi bumi bukan sebaliknya. Kemudian Vatikan pada saat itu memancung atau mengeksekusi mati Pitagoras. Nah, belakangan baru terbukti bahwa apa yang dikatakan Pitagoras itu benar. Nah, di sini ada agama yang menjadi penghalang sehingga pengetahuan itu tidak terlalu berkembang di masyarakat. Apalagi saat ini kita lihat banyak-banyak ustaz yang sering bilang haram-haram, halal-halal. Kita terlalu terpaku kepada sesuatu yang saya rasa bukan kuadrat kita untuk menentukan. Seperti itu Kak. Kira-kira bagaimana tanggapan tak terkait pertanyaan-pertanyaan dan asumsi-asumsi seperti itu yang berkembang di masyarakat Kak? Iya, yang Anda sebut itu bukan Pitagoras ya, maksudnya Galileo Galilei dan Kopernikus mungkin. Itu yang dimaksudkan itu adalah teori heliocentrisme yang meletakkan matahari sebagai pusat tata surya dan bukan bumi gitu. Kalau dulu kan geosentris ya, bumi mengitari, itu teorinya Ptolemeus. Nanti Anda bisa lihat Ptolemeus ya kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Dia menulis teori-teori yang mengatakan bahwa matahari dan bulan ini mengelilingi bumi dan planet-planet lainnya. Nah, dunia Kristen ketika itu yang di bawah Romawi itu mempercayai betul bahwa, ya saya kira juga dunia Islam ketika itu masih percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Geosentrisme masih lebih kuat ketika itu oleh para astronom itu.
tetapi baru terakhir-terakhir seperti misalnya astronom yang Anda sebut tadi, si siapa, Galileo Galilei dan seterusnya, Copernicus, Kepler, kemudian apa namanya, Bice di Denmark itu meneliti, lalu kemudian membuktikan bahwa oh ternyata matahari lah pusat tata surya ini. Nah, lalu kemudian karena kaget secara teologis ketika itu, enggak boleh dong. Mereka daripada otoritas gereja yang mempercayai bahwa dunia ini, bumi ini dikelilingi oleh matahari gitu. Nah, karena itulah dia dipancung. Nah, pertanyaanmu apakah agama itu bukan hanya Islam ya, itu menghalang-halangi sains atau cenderung mendukung lahirnya sains? Nah, itu pertanyaan yang agak sulit sebenarnya karena hampir semua agama terlihat punya prestasi-prestasi yang menarik di bidang sains, tapi juga punya prestasi-prestasi yang buruk di dalam konteks anti sains gitu. Misalnya dunia Kristen di abad baru kita ini, kira-kira di abad ke-15-16 adalah dunia yang melahirkan sains-sains yang hebat ya. Apa yang kita sebut Renaissance itu diaktori oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, pertanyaannya apakah agama melarang atau tidak mengembangkan sains? Kenyataannya bahwa orang-orang itu kebanyakan adalah orang-orang yang berlatar belakang gerejawan, kalau enggak rahib Yahudi ya. Nah, begitu juga dunia Islam di era sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang alim, para ilmuwan yang polimit, artinya menguasai banyak bidang gitu. Dia menguasai ilmu-ilmu agama, tapi juga sekaligus menguasai ilmu-ilmu umum seperti sains, aritmatika, aljabar, atau dia menguasai geometri, ilmu bumi dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah mendukung atau justru melemahkan sains? Di banyak rezim tertentu ada bukti-buktinya bahwa mereka ada yang mendukung, tapi di satu sisi mereka juga seringkali terhubung secara antagonis gitu. Jadi ya pertanyaan Anda itu agak rumit, tapi kelihatan bahwa Islam di abad ke-8 sampai 12 itu sangat mendukung sains. Meskipun ada juga fakta-fakta bahwa banyak ulama juga menentang sains, menentang teori-teori ilmu pengetahuan. Begitu juga di Eropa, ada juga ulama-ulama seperti Thomas Aquinas menginterpretasi sains Islam, kemudian mengajarkan teologi Aristoteles ke dalam teologi Kristennya, tetapi banyak juga para gerejawan-gerejawan yang justru menentang temuan-temuan baru ketika itu. Kira-kira begitu, Dek Ardi. Oh iya Kak. Jadi sebelum kita masuk ke sesi, karena sudah hampir buka ini Kak, jadi saya persilakan dulu pada teman-teman yang menyaksikan diskusi ini untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar. Nah di sini sudah ada satu pertanyaan Kak yang masuk dari Wahyu Hasbullah berkaitan dengan tahafut al-falasifa. Banyak tulisan yang menyebut bahwa karya tersebut menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam. Bagaimana pandangan Kakak mengenai hal tersebut? Ya, betul sekali. Saya membaca ada paling tidak 4 karya dari sejarawan sains atau sejarah peradaban Islam yang menunjuk bahwa Al-Ghazali dalam konteks ini tahafut al-falasifa yang ditulisnya yang mau menjauhkan metode berpikir filsafat dari dunia Islam, itu bertanggung jawab atas semakin mundurnya dunia Islam. Kenapa? Karena
Al-Ghazali itu adalah penasehat Sultan Seljuk ketika itu. Bahkan ketika itu dia ditunjuk menjadi kepala Universitas Nizamiyah sebelum dia mundur. Nah, sehingga dalil-dalil yang dia kemukakan begitu sangat berpengaruh di dunia Islam karena Kesultanan Seljuk adalah satu dari 3 kesultanan yang ketika itu sangat berpengaruh. Seljuk, Fatimiyah di Mesir, kemudian ada dinasti ketika itu Hamdaniyah, Ismailiyah, Safawiyah. Tapi Seljuk salah satu yang paling berpengaruh ketika itu, dan karena itulah dia dianggap punya gaung intelektual yang sangat besar sehingga banyak mempengaruhi intelektual di dunia Islam untuk mulai menghentikan varian size-nya karena dianggap atau Xiaudin Sardar atau John Freely dan seterusnya. Jadi benar bahwa dia memberi dampak kemunduran meskipun tulisan-tulisannya sebenarnya banyak juga dikutip oleh Immanuel Kant atau Thomas Aquinas berkaitan sama teori-teori mengenai etika. Jadi dia itu sebenarnya menganjurkan suatu filsafat etika. Tapi dia tidak mau menyebutnya filsafat, makanya dia sebut tahafut al-falasifa itu, kerancuan berpikir filsafat itu. Padahal dia sendiri adalah seorang filsuf. Saya kira begitu, Wahyu Hasbullah. Oh iya. Jadi begitu kepada saudara Wahyu Hasbullah, sedikit tadi tanggapan dan komentar dari Kakanda Rida. Jadi karena berhubung tidak lama lagi kita memasuki buka puasa, Kak. Jadi untuk sebagai akhir dari diskusi kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari Kakak terkait bagaimana masyarakat sekarang atau generasi-generasi muda yang sementara ini duduk di bangku perkuliahan itu bisa mengembangkan pengetahuan yang seiring dengan agama. Seperti itu, Kak. Kira-kira bagaimana pesan Kakak untuk generasi-generasi muda seperti kami ini, Kak? Untuk Oh, pengembangan pengetahuan sendiri. ya, ini sekaligus berkaitan sama pertanyaan terakhir Andi Hasbi ya. Soal tadi saya kira sudah saya jawab bagaimana Islam terhadap sains itu sendiri. Ya, ada fase-fase di mana dia mendukung, ada fase-fase di mana relasi antara Islam dan sains itu merenggang, dan sayangnya sekarang ini relasinya merenggang dan kita berada di dalam keterbelakangan, seperti yang disebutkan Ahmed Kuru itu. Kita berada di dalam keterbelakangan sekarang ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kira ya di 2 kebudayaan atau 3 kebudayaan di Eropa Barat, Yunani atau Eropa Timur, kemudian dunia Islam, semuanya berakar pada buku-buku dan aktivitas-aktivitas literasi. Jadi tidak satu pun dari 3 kebudayaan besar ini yang tidak berhubungan sama aktivitas dunia tulis-menulis, seperti mungkin yang dilakukan oleh teman-teman Wasilah. Dan kaji-mengkaji begitu. Jadi kalau kita mau mengembalikan kemungkinan-kemungkinan itu, ya boleh kita mulai membaca, menulis, berdiskusi dan seterusnya. Saya kira begitu, Bung Ardi yang baik. Kalau mungkin bisa dijawab dulu nih, Kak, sebelum kita akhiri dari Andi Hasbi yang mengenai tanggapan Islam tentang sains itu sendiri bagaimana? Posisi sains dalam Islam itu sendiri sebenarnya seperti apa, Kak? Bagaimana Islam menanggapi sains? Saya kira
kalau kita baca secara umum dari kajian-kajian sejarah kebudayaan Islam itu, ketika Islam atau ketika rezim tertentu di dunia Islam begitu mengapresiasi sains, maka sains begitu maju. Tetapi begitu rezimnya tidak menghargai sains atau lebih banyak mengakomodasi ulama, seperti Ahmed Kuru bilang, kalau ada koalisi antara kekuasaan politik dan ulama, itu seringkali membuat kemunduran. Seperti di kajiannya yang terbaru itu mengenai dunia Islam itu, Islam, otoritarianisme, dan kemunduran itu. Nah, begitu Islam menanggapi sains atau baik hubungannya dengan kekuasaan politik dengan para saintis atau para filsuf, maka semakin bagus dan semakin maju dunia Islam. Tapi begitu Islam merenggang hubungannya dengan sains, itu menyurut prestasinya. Nah, apakah Islam sendiri menerima sains? Sebenarnya kita bisa lihat bahwa ayat pertama kali turun itu adalah perintah membaca, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Lalu kemudian menurut risetnya Ziauddin Sardar menemukan bahwa kata ilmu atau kata-kata semakna dengan ilmu itu disebutkan 840 kali di dalam Al-Qur'an, dan itu adalah kata kerja terbanyak, hanya dikalahkan oleh kata Rabb dan Ilahi di dalam Al-Qur'an. Itu artinya bahwa ilmu pengetahuan dan sains, pencarian, penulisan, penyebaran informasi itu adalah perintah-perintah di dalam dunia Islam yang berakar di dalam teologi di Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab klasik seperti hadis dan jurisprudensi Islam lainnya. Saya kira begitu. Jadi Islam saya kira tidak anti sains, ya. Iya, Kak. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman penonton. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin kita bisa bertemu di diskusi lain waktu dengan narasumber yang berbeda tentunya kembali. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Karida yang sudah meluangkan waktunya repot-repot untuk membantu kami mendiskusikan perihal agama dan sains dan menjawab pertanyaan dari teman-teman penonton juga. Seperti itu, Oke, Kak. terima kasih, sama-sama. Ya, semoga puasanya lancar, Kak. Ya udah. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.